Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang ukuran penyebaran data, kemiringan dan kerincingan. Berikut nama kelompok yang ada di kelompok 5. Pertama, Syafira Regita Cahyani. Kedua, Lintas Riyandi Ramadan. Ketiga, Rana Safa Nugroho. Keempat, Fahdianto Muhammad Dwi. Untuk penjelasan pertama, kita akan masuk ke pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pendahuluan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. PPT dibentuk untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika. Selain itu, PPT ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang akademi sekolah bagi para pembaca dan juga bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosmita SPD, MM, selaku dosen mata kuliah statistika. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan PowerPoint ini. Kami menyadari PPT ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan PPT ini. Saya akan menjelaskan pengertian tentang kemiringan dan kerincingan. Nah, kemiringan dan kerincingan ini merupakan salah satu bagian penyebaran data. Dalam kemiringan, kita akan mempelajari 3 distribusi, yaitu simetris, miring ke kanan, dan miring ke kiri. Distribusi simetris itu menunjukkan nilai rata, median, dan modusnya itu saling berhimpitan. Terus sedangkan nilai miring ke kanan itu dia tuh modusnya memiliki letak nilai modus, ya, yang modusnya paling kecil, tapi rata-rata hitungnya paling besar. Sedangkan miring ke kiri itu sebaiknya, atau tepatnya gini, nilai modusnya besar, cuman rata-rata hitungnya itu kecil. Nah, kita lanjut ke nilai kerincingan. Nah, kerincingan ini nilai kerincingan ini memiliki 3 distribusi. Maksudnya 3 distribusi jenis data distribusi, yaitu Leptokurtis, Mesokurtis, dan Platykurtis. Leptokurtis ini artinya distribusi datanya yang puncaknya itu relatif tinggi, ya, relatif tinggi. Terus Mesokurtis ini distribusi data puncaknya itu normal, ya, normal seperti biasa. Nah, sedangkan Platykurtis ini data puncaknya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Jadi kayak mungkin ke di bawah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kemiringan distribusi data. Kemiringan distribusi data, derajat atau ukuran dari ketidaksimetrian suatu distribusi data disebut kemiringan. Kemiringan distribusi data ada 3 jenis, yaitu simetri, miring ke kanan, dan miring ke kiri. Distribusi data yang simetri menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus adalah berimpit, yaitu berkisar di satu titik. Berikut adalah grafik tentang simetri, miring ke kanan, dan miring ke kiri. Ada juga rumus untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data, yaitu rumus Pearson. Untuk yang pertama, rumusnya adalah alfa sama dengan 1/S dikali kurung buka X bar dikurang modus kurung tutup, atau bisa juga alfa sama dengan 3/S dikali kurung buka X bar dikurang median kurung tutup. Rumus yang kedua adalah rumus momen. Untuk rumus momen untuk data tidak berkelompok, rumusnya adalah A3 sama dengan 1/N dikali S pangkat 3 dikali sigma XI dikurang X bar akar pangkat 3. Dan untuk data berkelompok, rumusnya adalah A3 alfa 3
dikurang 1 per N dikali S pangkat 3 dikali sigma Fi dikali kurung buka Mi dikurang X bar akar pangkat 3. Dan ada pun keterangannya. Alfa 3 sama dengan derajat kemiringan, Xi sama dengan nilai data ke I, X bar adalah nilai rata-rata hitung, Fi adalah frekuensi kelas ke I, Mi adalah nilai titik tengah kelas ke 1, S adalah simpangan baku, N banyaknya data, dan jika alfa 3 sama dengan 0 distribusi data simetris. Jika alfa 3 lebih kecil daripada 0, distribusi data miring ke kiri. Dan juga apabila alfa 3 lebih besar daripada 0, distribusi data miring ke kanan. Dan rumus ketiga adalah rumus Pauli. Rumus ini menggunakan nilai kuartil. Rumusnya adalah alfa 3 sama dengan kuartil 3 ditambah kuartil 1 dikurang 2 kuartil 2 per 3 kuartil 3 dikurang kuartil 1. Cara menentukan kemiringannya adalah jika kuartil 3 dikurang kuartil 2 sama dengan kuartil 2 dikurang kuartil 1, sehingga kuartil 3 tambah kuartil 1 dikurang 2 kuartil 2 sama dengan 0, yang mengakibatkan alfa 3 sama dengan 0. Sebaliknya, jika distribusi miring, maka ada 2 kemungkinan. Kuartil 1 sama dengan kuartil 2, maka alfa 3 sama dengan 1. Dan untuk kuartil 2 sama dengan kuartil 3, maka alfa 3 sama dengan minus 1. Keruncingan distribusi data. Derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normal data disebut dengan keruncingan distribusi data. Keruncingan juga disebut kurtosis. Ada 3 jenis derajat keruncingan. Yang pertama, leptokurtis, yaitu distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Yang kedua, mesokurtis, yaitu distribusi data yang puncaknya normal, tidak terlalu runcing. Dan yang terakhir, platikurtis, yaitu distribusi data yang puncaknya terlalu rendah atau terlalu mendatar. Maka syarat keruncingan terbagi atas 3, yaitu jika A4 sama dengan 3, maka mesokurtis atau normal. Jika A4 lebih dari 3, maka leptokurtis atau relatif tinggi. Dan jika A4 kurang dari 3, maka platikurtis atau relatif rendah. Rumus menghitung keruncingan ada 2. Yang pertama, data yang belum dikelompokkan dengan rumus A4 sama dengan 1 per NS pangkat 4 sum dalam kurung X diambil X rata-rata pangkat 4. Sedangkan yang kedua adalah data yang berkelompok dengan rumus A4 sama dengan 1 per NS pangkat 4 sum Fi dalam kurung Xi diambil X rata-rata pangkat 4 dengan keterangan sebagai berikut. A4 sama dengan derajat keruncingan, Xi sama dengan nilai data ke I, X rata-rata yaitu nilai rata-rata hitung, Fi sama dengan frekuensi kelas ke I, Mi sama dengan nilai titik tengah kelas ke I, S sama dengan simpangan baku, dan N banyaknya data. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dan penyelesaian kemiringan. Untuk data tidak berkelompok, datanya harus diurutkan dari yang terkecil. Data yang pertama adalah 15, 16,
datanya adalah 15, 16, 20, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 dan 33. Di sini kita akan menyelesaikan dengan rumus persen. Rumusnya itu adalah alfa sama dengan x bar dikurang modus per s, atau alfa sama dengan 3 per s dikali x bar dikurang median. Cara mencari x bar adalah menjumlahkan seluruh data yang ada, lalu dibagi dengan banyaknya data yang sudah diurutkan tadi. Banyaknya data yang sudah diurutkan tadi adalah 13, jadi hasilnya ada 336 dibagi 13 sama dengan 25,07. Modus sama dengan 20, S pangkat 2 sama dengan, untuk mencari S adalah S kuadrat sama dengan N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 per N dikali N ditambah 1 sama dengan 13 dikali 8610 dikurang 326 pangkat 2 per 13 dikali 12 sama dengan 111.930 dikurang 106.276 per 156 sama dengan 5.654 per 156 sama dengan 36,24. Maka standar deviasinya adalah 36,24. Akar pangkat 2-nya adalah 6,01. Cara menyelesaikan rumus persennya, kita akan memakai rumus yang pertama, yaitu alfa sama dengan x bar dikurang modus per s sama dengan 25. Untuk x bar hasilnya dari 25,07, jadi untuk modusnya adalah 20, untuk s nya adalah 6,01 sama dengan 25,07 dikurang 20 per 6,01 sama dengan 5,07 per dibagi 6,01 sama hasilnya adalah 0,84. Karena alfa bertanda positif, maka distribusi data miring ke kanan. Untuk rumus momen data tidak berkelompok, rumusnya adalah alfa 3 sama dengan sigma X dikurang X bar pangkat 3 per N S pangkat 3. Hasilnya adalah sama dengan 15 X ini kan yang pertama kan angka 15 dikurang X barnya itu tadi sudah ditentukan 25,07, jadi 15 dikurang 25,07 itu sampai semua data ada di situ, lalu dibagi dengan N adalah 13, S pangkat 3 adalah 30, S pangkat 3. 13 dikali 36,24 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah min 828,339 per 2822,053 sama dengan 0,2935. Karena alfa bertanda positif, maka distribusi data miring ke kanan. Rumus momen untuk data berkelompok. Tabel untuk mencari X bar standar deviasi itu caranya ada di situ, sudah dijelaskan seperti X bar sama dengan sigma F dikali M itu adalah titik tengah per F itu frekuensi. Jadi di tabel sebelah kanan itu sudah tertera semua jumlahnya, itu sudah terhitung semua. Jadi di sini untuk mencari X bar adalah hasilnya 1000
422,5 dibagi 35 hasilnya 40,64. Itu untuk X barnya. Untuk standar deviasinya adalah 15,733. Menghitung data kelompok dengan rumus momen adalah alfa 3 sama dengan sigma F dikali M dikurang X bar pangkat 3 per N S pangkat 3 sama dengan 25.037,3476 dibagi 35 untuk N nya adalah 35, N nya ada 35, terus dikali 15,733 sama dengan 25.037,346 per 136.302,138 sama hasilnya adalah 0,1836. Karena alfa bertanda positif maka distribusi data miring ke kanan. Untuk rumus Bowley caranya adalah, dan rumus untuk Bowley adalah alfa 3 sama dengan kuartil 3 ditambah kuartil 1 ditambah 2 kuartil 2 per 3 kuartil 3 dikurang kuartil 1. Kuartil 1 adalah 20. Untuk kuartil 2 nya adalah 26 dan kuartil 3 nya adalah 30,5. Jadi selanjutnya menghitung penyelesaiannya adalah alfa 3 sama dengan 30,5 ditambah 20 dikurang 2 dikali 26 per 30,5 dikurang 20 sama dengan minus 1,5 sama dengan 1,5 per 10,5 sama dengan 0,142. Karena alfa bertanda positif maka distribusi data miring ke kanan. 2. Contoh soal dan penyelesaian keruncingan. Yang pertama, data tidak berkelompok. Ada 13 data. 16, 20, 22, 20, 25, 26, 27, 15, 30, 33, 31, 32, dan 29. Maka penyelesaiannya yang pertama, data diurutkan dari yang terkecil menjadi 15, 16, 20, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, dan 33. Rumus data tidak berkelompok ialah A4 sama dengan 1 per N S pangkat 4 sum X diambil X rata-rata pangkat 4. Yang pertama kita cari X rata-ratanya dulu dengan cara total data per jumlah data. Total data ialah 15 ditambah 16 ditambah 20 tambah 20 tambah 22 tambah 25 tambah 26 tambah 27 tambah 29 tambah 30 tambah 31 tambah 32 dan tambah 33 per total jumlah data itu 13 sama dengan 326 per 13. Maka hasilnya adalah 25,07. Yang kedua kita cari S2-nya dengan rumus S2 sama dengan sum X diambil X rata-rata pangkat 2 per N diambil 1 sama dengan 15 diambil 25,07 pangkat 2 ditambah 16 diambil 25,07 pangkat 2 ditambah 20 diambil 25,07 pangkat 2 ditambah 20 diambil 25,07 pangkat 2 ditambah 22 diambil 25,07 pangkat 2 ditambah 25 diambil
25,07 pangkat 2 ditambah 26 diambil 25,07 pangkat 2 ditambah 27 diambil 25,07 pangkat 2 ditambah 29 diambil 25,07 pangkat 2 ditambah 30 diambil 25,07 pangkat 2 ditambah 31 diambil 25,07 pangkat 2 ditambah 32 diambil 25,07 pangkat 2 ditambah 33 diambil 25,07 pangkat 2 per 13 diambil 1. Maka hasilnya sama dengan 101,449 ditambah 82,2649 ditambah 25,749 tambah 25,749 tambah 9,4249 ditambah 0,0049 ditambah 0,8649 ditambah 3,7249 ditambah 15,4449 ditambah 24,3049 ditambah 35,1649 ditambah 48,0249 ditambah 62,8849 per 12 sama dengan 434,6207 per 12 sama dengan 36,21. Maka standar defisiasinya adalah S sama dengan akar kuadrat S pangkat 2 sama dengan akar kuadrat 36,21 sama dengan 6,01. Maka derajat keruncingan data tidak berkelompok ialah A4 sama dengan 1 per N S pangkat 4 sum X diambil X rata-rata pangkat 4 sama dengan 15 diambil 25,07 pangkat 4 ditambah 16 diambil 25,07 pangkat 4 ditambah 20 diambil 25,07 pangkat 4 ditambah 20 diambil 25,07 pangkat 4 ditambah 22 diambil 25,07 pangkat 4 ditambah 25 diambil 25,07 pangkat 4 ditambah 26 diambil 25,07 pangkat 4 ditambah 27 diambil 25,07 pangkat 4 ditambah 29 diambil 25,07 pangkat 4 ditambah 30 diambil 25,07 pangkat 4 ditambah 31 diambil 25,07 pangkat 4 ditambah 32 diambil 25,07 pangkat 4 ditambah 33 diambil 25,07 pangkat 4 per 13 dikali 6,01 pangkat 4 sama dengan 10,28 sama dengan 10.282,9537 ditambah 6.767,5137 ditambah 660,7418 ditambah 660,7418 ditambah 88,8287 ditambah 0,0000 ditambah 0,7480 ditambah 16,8748 ditambah 238,5449 ditambah 590,7281 ditambah 1,1236,5701 ditambah 3206,3910 ditambah 3954,5106 per 13 dalam kurung 217,081 sama dengan 27.462,889 per 2.822,059 sama dengan 9,7315. Karena A melebihi dari 3, maka distribusi keruncingan data disebut leptokurtis atau relatif tinggi. Yang kedua, rumus untuk data yang sudah berkelompok. Dengan rumus A4 sama dengan sum F
dalam kurung X diambil X rata-rata pangkat 4 per NS pangkat 4. Dari contoh soal sebelumnya dapat diperoleh hasil sebagai berikut. X rata-rata sama dengan sum F titik M per F sama dengan 1422,5 per 35 sama dengan 40,64. S2-nya sama dengan sum F dalam kurung X diambil X rata-rata pangkat 2 per N diambil 1 sama dengan 8.416,786 per 34 sama dengan 247,55. Maka defisiasinya S sama dengan akar kuadrat S pangkat 2, yaitu akar kuadrat 247,55, yaitu hasilnya 15,733. Keruncingan data kelompok maka dapat diperoleh dengan A4 sama dengan sum F dalam kurung X ambil X rata-rata pangkat 4 per NS pangkat 4 sama dengan 5.272.092,380 per 35 dikali 15,733 sama dengan 2,458. Karena A-nya kurang dari 3, maka distribusi keruncingannya data disebut platykurtis atau mendatar. Menentukan kemiringan dan keruncingan dengan Microsoft Excel. Microsoft Excel menyediakan fasilitas untuk data statistik yang itu dengan memanfaatkan fungsi-fungsi statistik yang ada dan perintah analisis yang merupakan perintah tambahan add-in sehingga tidak tampil pada menu utama Microsoft Excel. Kemudian sebelum menggunakan perintah data analisis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan referensi tools yang disediakan oleh Microsoft Excel, di mana langkah-langkah sebagai berikut. 1. Masukkan data pada rank A1.2 A12. Pilih menu data pada menu utama. 3. Pilih data analisis. 4. Pilih deskriptif statistik pada daftar analisis tools, lalu klik OK. Ketika box dialog muncul, pada kotak input rank sorot pada rank A2.2 A12. Pada kotak output rank ketika C4 berikan tanda cek pada summary statistik, kemudian klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan ukuran penyebaran data, kemiringan dan keruncingan. Pertama-tama kita siapkan data. Di sini saya sudah mempunyai data 15, 16, 20, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, dan 33. Semuanya ada 13 data. Kemudian kita pergi ke menu data, terus cari data analisis. Setelah mengklik data analisis, kita di sini sebenarnya ada kotak, tapi di yang kalian lihat itu nggak ada ya. Di sini ada sebuah kotak data analisis ya. Habis itu kita pilih deskriptif statistik, terus klik OK. Habis itu nanti akan terbuka dialog box deskriptif statistiknya. Kemudian yang akan kita isi itu input rank yang pertama. Input ranknya itu dari angka 15 ini sampai 33. Input rank yang kita isi itu di mana ada lokasi si datanya itu ada di mana. Nah, kita klik di situ. Terus kita blok sampai bawah, sampai pokoknya semua data. Habis itu kita klik output rank. Setelah output ranknya kita pilih, kita bisa menentukan dimanapun ya ini. Mau di mana aja, tapi saya akan memilih di
C4. Nah, habis itu summary statistiknya di checklist ya. Habis itu klik OK. Nah, ini udah jadi. Baik, begitu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.